Segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan kita kasih sayangnya, memberikan kita kesehatan badan dan pikiran, memberikan kita rahmat dan karunia, sehingga dengan demikian sampai dengan hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat perjuangan Rasul dan para sahabatnya dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga dengan demikian sampai dengan hari ini kita masih dapat merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ananda yang solih dan solihah, syukur alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Video pembelajaran kita hari ini adalah pendidikan agama Islam, akidah akhlak. Ananda yang solih dan solihah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah sama-sama kita beristighfar. Dengan istighfar kita akan mudah menerima pelajaran dengan baik dan benar. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ananda yang solih dan solihah, mudah-mudahan dengan istighfar yang barusan kita bacakan, insya Allah pelajaran kita hari ini dapat kita terima dengan sebaik-baiknya. Baik Ananda yang solih dan solihah, sebelum kita belajar, Bapak ingin membaca sebuah surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 119. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hada yawmu yanfa'u as-sadiqin. ينفع الصادقين
tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah berfirman, inilah saat orang yang benar dan jujur memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Ananda yang solih dan solihah, berkaitan dengan ayat yang barusan kita baca, tentu kita bisa memahami apa kira-kira tema yang akan kita belajar hari ini. Ya, tema kita hari ini adalah Aku Anak Solih. Adapun judul belajar kita yaitu, nah Bapak sudah tulis, judulnya adalah Jujur Disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang solih dan solihah, Bapak yakin Ananda sudah tahu apa itu jujur, kan? Nah, supaya kita lebih tahu, mari sama-sama kita belajar lebih lanjut. Berkaitan dengan pengertian jujur, jujur itu adalah benar dalam perkataan dan perbuatan, tidak bohong dan tidak curang, tidak menambahi ataupun tidak mengurangi ucapan. Nah, dari pengertian tadi kita dapat memahami bahwa jujur itu adalah menyampaikan sesuatu yang benar sesuai dengan fakta. Tidak berbohong, tidak menambahi maupun tidak mengurangi. Itulah kejujuran. Baik, Ananda yang solih dan solihah, berkaitan dengan berlaku jujur, Bapak sudah menyiapkan dua buah gambar yang berkaitan dengan perilaku jujur. Silakan Ananda cermati. Nah, pada gambar tersebut ada gambar nomor 1 dan ada gambar nomor 2. Pada gambar ini, ya, manakah menurut Ananda yang merupakan perilaku jujur? Ayo. Ya, nomor 1. Nah, pada gambar nomor 1 jelas menunjukkan bahwa perilaku jujur itu ditunjukkan pada perilaku tidak menyontek, ya, tidak melihat apa yang dikerjakan oleh teman yang lain. Sedangkan pada gambar nomor 2 bisa kita lihat bahwa gambar ini menunjukkan bahwa ada seorang anak yang sedang membuat tugas, ya, tugas itu menyontek kawannya yang lain. Nah, perilaku pada gambar nomor 2 ini adalah perilaku yang salah, perilaku yang tidak jujur, perilaku yang dilarang oleh Allah, perilaku yang dibenci oleh Allah. Nah, Ananda yang solih dan solihah sudah paham, ya, bagaimana perilaku jujur itu? Bapak yakin pasti sudah paham, ya. Namun
berkaitan dengan perilaku jujur, ya, kita dapat mengambil contoh tauladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, ya, pernah berdagang, ya kan? Nabi Muhammad itu dulunya ketika masih muda suka berdagang, ya. Nabi Muhammad berdagang, semua barang-barang yang dijual itu dengan kejujuran, ya. Nabi Muhammad menjual barang-barangnya, menyampaikan apapun kondisi barang-barang yang dijual oleh Rasulullah, baik itu barang itu bagus ataupun barang itu jelek ataupun cacat dan sebagainya. Nabi Muhammad menyampaikan semuanya kepada para calon pembeli, menjelaskan sedetail-detailnya barang-barang yang Rasulullah jual. Supaya apa? Supaya pembeli itu merasa puas, supaya pembeli tidak merasa kecewa dengan apa yang sudah dijual oleh Rasulullah. Karena kejujuran Rasulullah, maka Rasulullah dijuluki oleh masyarakat pada masa itu dengan sebutan Al-Amin. Nah, Ananda yang solih dan solihah semakin paham, ya kan, bagaimana itu kejujuran. Baik, Ananda yang solih dan solihah, Bapak sudah menyiapkan sebuah video tentang kejujuran agar kita lebih semakin paham tentang bagaimana itu yang dikatakan dengan kejujuran. Mari sama-sama kita saksikan. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu, Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa Ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan sampai Amirul Mukminin datang kemari? Apakah kami melakukan suatu kesalahan? Bukan, Ibu. Tapi, apakah boleh kami masuk dulu? Iya, silakan masuk, Tuan. Wahai Amirul Mukminin, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Jangan tangkap kami. Tenang, Ibu. Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap, tetapi kami ingin melamar. Amirul Mukminin hendak melamar anak ibu untuk diperistri oleh anaknya yang ini, Ashim. Hah? Melamar anakku untuk Ashim? Bagaimana mungkin? Putra seorang khalifah. Tidak pantas rasanya putra Amirul Mukminin menikah dengan anakku yang miskin ini. Khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia. Karena menurut beliau, ketakwaanlah yang menjadi ukuran. Baik, Ananda yang solih dan solihah, barusan kita sudah menyaksikan video tentang berlaku jujur ya. Nah, dari video tadi maka kita dapat mengambil pelajaran, yaitu barang siapa yang jujur pasti akan memperoleh keberhasilan. Video itu menunjukkan bahwa Sayyidina Umar sangat kagum dengan sifat jujur yang ditunjukkan oleh gadis yang miskin tadi. Karena kejujurannya, Sayyidina Umar kagum sehingga akhirnya beliau menikahkan perempuan yang miskin tadi dengan putranya. Nah, Ananda yang solih dan solihah, dapat kita pahami bahwa kejujuran itu adalah merupakan kunci kesuksesan. Barang siapa yang ingin memperoleh keberhasilan, maka kuncinya adalah kejujuran. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, selalulah bersikap jujur, ya. Karena dengan kita bersikap jujur, tentunya kita akan memperoleh kemudahan, ya. Apapun yang kita lakukan akan memberikan hasil yang memuaskan. Dengan kita bersikap jujur, maka Allah akan semakin sayang. Nah, berkaitan dengan kejujuran, tentu kita akan mendapatkan manfaat, ya. Nah, Bapak sudah menuliskan beberapa manfaat yang berkaitan dengan kejujuran. Nah, ini dia. Manfaat bersikap jujur. Yang pertama, orang yang jujur itu akan dicintai oleh Allah dan seluruh makhluknya. Ananda yang solih dan solihah, dengan kita bersikap jujur, ya, maka kita akan dicintai oleh Allah, akan disayang oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, Allah akan meridhai. Allah akan senantiasa mengiringi setiap langkah kita. Perbuatan kita akan diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena kita senantiasa bersikap jujur, ya. Selain itu, orang-orang akan sayang kepada kita. Kenapa? Karena kita jujur, ya. Baik, Ananda yang solih dan solihah, kita lanjut lagi poin yang kedua. Yang kedua, orang yang jujur akan mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Ananda yang solih dan solihah, tentu dengan kita bersikap jujur, maka kita akan memperoleh banyak teman, ya. Orang-orang akan menyayangi kita,
orang-orang akan senang dekat dengan kita. Ya, kenapa? Karena perkataan dan perbuatan kita itu selalu menunjukkan perilaku jujur. Semua orang mencintai perilaku jujur. Ya, jadi Ananda yang solih dan solihah harus menunjukkan perilaku jujur. Supaya apa? Supaya orang-orang sayang kepada kita. Ya, baik, Ananda yang solih dan solihah berkaitan dengan kejujuran, maka kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu, nah, barang siapa yang senantiasa berperilaku jujur, maka akan mendapatkan keberhasilan. Karena setiap perilaku jujur itu akan menghasilkan kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Ya. Nah, jadi Ananda semua, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menunjukkan perilaku jujur. Baik, sebelum kita menutup pelajaran, Bapak ingin memberikan sebuah tugas LKS, yaitu, nah, ini dia. Yang pertama, tuliskan kembali pengertian jujur. Ya, jadi Ananda tulis di buku latihan pengertian jujur itu seperti apa, ya. Tulis, boleh sesuai dengan yang sudah Bapak tulis di papan tulis, boleh juga ditambahkan dengan pemahaman tentang kejujuran seperti yang dipaham oleh Ananda masing-masing, ya. Kemudian yang kedua, tuliskan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugas yang kedua, Ananda buat contoh bagaimana perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tuliskan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Jadi mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.